di Pertamina itu ngapain aja. Dan sebelum Pak Ahok masuk, prestasi Pertamina apa? Setelah Pak Ahok resign dari Pertamina kemarin, apa KPI-nya bagus nggak? Ya. Ini yang saya mau tahu. Gitu. Ya, kita bicara Pertamina ini kan company ya. Yes. Kita nggak bisa semua rapat kita upload di YouTube. Betul. Seperti di Pemda. Ya, ya. Nah, kalau tugas di perusahaan sederhana. Lihat perusahaan sehat nggak sehat, lihat arus kas. Ya, cash flow. Yang gitu kan, saya nggak mau bicara Anda untung atau rugi. Nah, waktu saya baru masuk, di perkiraannya nih, saya masuk November lah, 2019. Betul. November. November. 2020 akan rugi $1 miliar. Itu laporan keuangannya seperti itu. Ya, Forecastingnya kayak gitu. Saya lihat forecasting prognosize saja. Iya, iya. Saya lihat, wah ini cilaka ini. Jangan gua masuk langsung, nanti kan lu tahu sendiri yang benci gua kan banyak juga kan di medsos kan. Begitu gua rugi, pasti langsung nyerang gua. Iya, iya. Gua untung aja sampai hari ini masih nyerang gua bilang rugiin Pertamina. Kayak gitu. Apa yang rugi beneran ini? Soalnya istri simpanan sih Pak Ahok. Ya, sama lagi tuh nggak? Sama lagi kayak nyerang gua nih. Lihat tuh, bus-bus Transjakarta jadi bangkai ratusan. Itu karena Ahok itu. Iya. Bener, karena gua. Tapi bukan gua bikin rugi. Itu karena suppliernya nggak sesuai spek. Selama ini nggak ada yang berani tolak. Gua tolak kagak mau bayar. Memang tuh nanti jadi bangkai. Emang gua pikirin bukan punya gua. Gua pun dicap Transjakarta, gua nggak mau bayar. Itu aja isunya sampai hari ini. Masih. Mana tuh bus terbengkalai itu ratusan zaman Ahok. Iya lu mesti tahu itu terbengkalai karena gua tolak bos. Gua nggak mau, gua udah bayar. Nanti 6 bulan terbakar. Mana ada Transjakarta terbakar lagi sekarang? Klarifikasi Pak Ahok nggak pernah viral. Percuma. Terbangkainya yang viral. Karena orang cuma jujur. Langsung saya bilang, mana Chief Auditor Eksekutif? Itu saya butuh. Karena keuangan, Ibu Emma juga baru masuk. Tolong seluruh ada 180-an perusahaan itu anak buah semua. Saya ingin tahu berapa saldonya. Nggak ada data. Oh, Pertamina nggak ada data? Masing-masing. Wow. Mana bisa? Tuh perbaikin keuangan. Mulai ada oknum yang menghambat, tidak mau kasih data. Minta ada kening koran, saya minta nggak mau kasih juga. Gue bilang rampok aja. Aduh. Paksa ambil. Terus CEO, ya kan politik lebih banyak. Auditor eksekutif, saya mau orang saya. Karena dalam peraturan company, Dekom yang memutuskan. Ngangkat dan berhentikan. Kasih orang kas pensiun, yang mau pensiun, nggak bisa. Cari di luar. Mana auditor. Ketemu, dikenalin. Auditor di BPKP yang udah berhenti swasta. Masih muda. Hampir 50 aja waktu itu. Saya ketemu, minta dia datang, ngomong. Dia bilang saya udah nggak mau masuk pemerintah, udah malas lah Pak. Saya udah swasta, berarti dia auditor BPKP itu kalau saya. Pada audit Pertamina juga dia, pusing Pak. Tapi kalau Bapak yang minta, asal tanggung jawab depan Bapak, semua ke Bapak, saya mau. Kenapa dia bisa bilang begitu? Apakah ada yang mengintervensi? Enggak, karena dia yakin. Kalau saya kan nggak ada minta cawe-cawe. Betul. Dia bilang kalau Bapak yang minta, saya mau bantu. Ini kan legacy kamu untuk Pertamina. You juga punya hati auditor kan. You cuma nggak mau karena dulu atasan mungkin kamu merasa laporin nggak ada guna. Sekarang lapor ke saya. Oke, mau dia bilang. Itu pun mau diangkat jadi pegawai, dimainin setengah mati nggak bisa. Itu lama. Masih ngomel marah karena saya bukan dirut. Makanya saya juga bisa paham kenapa nahan saya nggak mau jadi dirut, tau nggak? Padahal janji itu jadi dirut. Kalau saya dirut, cepat ini, saya bisa pecat-pecatin, nggak bener. Kalau dia komut kan cuma kasih pengarahan, pengawasan, itu pun nggak dikerjain, delay. Tapi oke, minimal ada kita, orang tahu, whistleblower system lapor ke saya. Kan kamu korupsi pun, kamu main pun, nggak mungkin merata kan? Ada yang nggak kebagian kan? Ada juga orang jujur di dalam kan, yang nggak berani bersuara. Banyak orang jujur, orang terjolimin, tertindas, karirnya macet, nggak berani ngomong. Karena habis ngomong selesai lo karir lo. Betul. Mau ngomong ke siapa? Kau semua sama kebagian misalnya. Nah tiba-tiba saya sampaikan, ngomong sama saya, kita bikin
Ask the chairman anything. Jadi program A3 Ask Ahok Anything itu dari ide itu sebetulnya. Ask Ahok anything. Ini Ask the chairman anything. Ask the chairman Jadi anything. semua pegawai Pertamina boleh ketemu saya, boleh masukin ke saya, boleh ngomong, tanya apa aja. Gue jawab. Wah, saya jadi tahu masalahnya. Dan mereka tahu saya orangnya nggak mungkin takut kehilangan jabatan. Ya. Or fight. Dari rugi, karena dia mulai masuk, baru masuk telat sedikit. Kena COVID. Yang ya, chief auditor. setuju. Kena COVID, waduh saya pikir bisa mati nih. Ini apa? Ya kita doa aja lah. Iya. Kalau Tuhan yang pengen pakai dia hidup nih. Kalau nggak pakai ya visanya cabut ini. 2-3 bulan, sembuh. Waktu dulu tuh bingung loh. Ya Tuhan nolong dia lah. Dia makan obat pengencer darah karena habis bypass. Waktu itu orang nggak tahu tuh dari pengentalan darah. Iya. Karena dia wajib makan itu, dia jadi sembuh. Masuk, beresin. Dari rugi 1 miliar, jadi untung 1 miliar. Wow. Itu pertama kali itu 2020. Dalam waktu berapa lama? Ya berapa? Pokoknya sekedar kunci lah. Sekedar kunci. Pemborosan itu. Oke. Terus teman saya bilang, lu bisa bantu perusahaan gua. Gua gak bisa bantu perusahaan lu. Kenapa? Karena perusahaan lu udah rapi. Kau ini kan terlalu boros. Bukan gue yang pinter. Ini terlalu jelek. Jadi gua gampang. Sekelas Pertamina itu begitu. Ini kata penghematan. Nah, tahun kedua, dia bisa kerja lebih full dong. Kita udah untung 2 miliar lebih. Tahun ketiga, kita udah untung 3 miliar lebih. Itu melampaui sejarah Pertamina. Ketika harga minyak $100, dan dia masih ekspor minyak loh, bukan impor loh. Ini hanya di level up, beliau Ini bongkar impor ya. nih. Ini impor nih kan. Kau gak pernah ngomong ini di podcast lain ya? Ya, aku Wah, ini pernah seru ngomong. ini. Jadi impor nih kan. Itu impor. Betul. Ini ekspor. Zaman dulu ekspor minyak nih. Harga minyak itu tinggi pun nggak pernah capai keuntungan sebesar itu.